Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mukina Maryam dari kelas C20A akan menjelaskan mengenai inovasi bidang ketenagaan pendidikan. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Yang kedua, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Yang ketiga, pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Selanjutnya, peranan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, korektor, yaitu membedakan nilai baik dan nilai buruk dalam melaksanakan pendidikan. Yang kedua, inspirator, yaitu memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah informator, yaitu memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah organisator, yaitu mengelola kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah motivator, yaitu mampu mendorong peserta didik agar lebih bergairah dan aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Yang keenam adalah inisiator, yaitu pencetus ide kemajuan dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang ketujuh adalah fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang kedelapan adalah pembimbing, yaitu bisa memberikan bimbingan ke arah yang positif. Yang kesembilan adalah demonstrator, yaitu mampu memberikan pemahaman materi pelajaran kepada peserta didik dengan baik. Yang kesepuluh adalah pengelola kelas, yaitu mampu mengelola kelas dengan dinamis. Yang kesebelas adalah mediator. Pendidik harus mengetahui manfaat media pendidikan secara benar dan tepat. Yang ke-12 adalah supervisor, yaitu pendidik harus mampu memberikan perbaikan dan penilaian. Yang ke-13 adalah evaluator, yaitu pendidik harus mampu melakukan penilaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Macam-macam keputusan inovasi di dalam organisasi meliputi yang pertama, keputusan otoritas. Keputusan otoritas diciptakan oleh seseorang atau sekelompok kecil dalam suatu organisasi yang disebut sebagai kelompok dominan. Oleh karenanya, keputusan untuk menolak atau menerima suatu inovasi dipaksakan oleh petinggi kepada anggotanya. Yang kedua adalah keputusan kolektif. Keputusan kolektif diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh para anggota organisasi dalam menerima atau menolak inovasi berdasarkan kesepakatan bersama. Organisasi yang dibentuk secara sukarela biasanya menggunakan keputusan kolektif dalam menerima atau menolak suatu inovasi, misalnya organisasi kesenian atau olahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai inovasi bidang kurikulum pendidikan. Kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan siswa pada masa yang akan datang. Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk mengawetkan kebudayaan masa lalu, melainkan juga untuk mempersiapkan siswa agar kelak dapat hidup menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, sesuatu yang diberikan di sekolah harus teruji dan memiliki nilai guna untuk kehidupan siswa pada masa yang akan datang. Dalam konteks kurikulum dan pembelajaran, suatu program pembelajaran dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi jika program tersebut dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Misalnya, untuk mencapai tujuan tertentu, guru memprogramkan 3 bentuk kegiatan belajar mengajar. Jika setelah
dilaksanakan program kegiatan belajar mengajar, tujuan pembelajaran telah tercapai oleh seluruh siswa, dapat dikatakan bahwa program itu memiliki efektivitas yang tinggi. Sebaliknya, apabila diketahui setelah pelaksanaan proses belajar mengajar, siswa belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Adapun ciri-ciri monitoring yang baik, yaitu yang pertama, dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan instansi yang berkaitan, dan fokus pada perkembangan pencapaian tujuan. Yang kedua, melihat perkembangan program dan kerjasama tim. Dalam hal ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan, pembelajaran, dan sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, bergantung pada kualitas perencanaan. Yang keempat, menuntut kunjungan secara berkala, didukung dengan analisis perkembangan dan laporan. Objek monitoring dan evaluasi program inovasi pendidikan menyangkut semua aspek proses inovasi yang meliputi yang pertama, proses permulaan. Proses permulaan memonitoring dengan kegiatan mengumpulkan informasi, konseptualisasinya, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Yang kedua, proses implementasi. Proses implementasi dilakukan dengan menjalankan inovasi kepada sasaran monitor dan evaluasi. Yang ketiga, proses penutup. Kegiatan monitoring dan evaluasi penting dilakukan dalam sebuah program inovasi pendidikan. Monitoring dilaksanakan dalam rangka mengetahui perkembangan penyelenggaraan program. Evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Hasil monitoring dan evaluasi diabadikan dalam bentuk laporan yang disampaikan pada kepala sekolah dan dinas untuk mendapatkan tindak lanjut.